Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman atau berbagi tips untuk para peternak bebek atau yang ingin beternak bebek. Sebelumnya saya ingin berbagi pengalaman. Pada awalnya saya pelihara bebek, saya pelihara 8 ekor. Terus 8 ekor saya naik ke 18 ekor, setelah 18 ekor naik 40 ekor, baru naik ke 100 lebih, dan alhamdulillah sekarang sudah 300-an ekor saya pelihara bebek saya. Nah, dalam pemeliharaan bebek, saya sudah banyak ketemu dengan saudara-saudara saya atau teman-teman saya yang kapok dan berhenti untuk pelihara bebek. Menurut saya mereka keliru pada awalnya, keliru dalam mengambil keputusan awal. Karena apa? Karena dalam usaha ini orang pasti mikirnya untung dan untung. Nah, kalau mikirnya untung, pasti kita mikirnya ndak mau pelihara dari sedikit, pasti langsung mikir pelihara yang ratusan. Bisa ada teman saya langsung pelihara 200 atau 400 ekor. Itu menurut saya sangat keliru dan sangat fatal kesalahannya. Karena kenapa? Dari sekian teman saya yang pelihara dan sebanyak itu, dan sekarang tidak ada yang berhasil, dan dia cerita merasa kapok untuk pelihara bebek. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips. Yang pertama, ini usaha atau Anda mau berusaha beternak bebek, modalnya sangat sedikit menurut saya. Karena apa? Dari modal kandang Anda bisa meminis dengan barang-barang bekas pun jadi, dengan seng-seng bekas jadi, dengan terpal juga jadi, kandang seadanya. Intinya jangan langsung pelihara banyak. Karena apa? Karena dalam teori dengan prakteknya itu jauh berbeda. Sekali lagi, teori dengan praktek jauh berbeda. Nah, tipsnya, kalau Anda mulai dari pelihara yang sedikit, misalnya kayak contoh pengalaman saya mulai pelihara 8 ekor. Kalau 8 ekor bisa kita bertelur sekitar 5 atau 6, 7 atau sampai 8 biji per hari telurnya. Nah, baru kita perbanyak bebeknya. Setelah kita tahu caranya, nah setelah perbanyak bebeknya, setelah 8 ekor bisa kita naikkan menjadi 20 ekor ataupun 30 ekor. Itu untuk pemula. Jangan sama sekali langsung berpikir mau pelihara 200, 300, 400. Itu sangat keliru. Nah, saya dari awal peliharanya dari sedikit, terus naik, karena sudah tahu naik dari situ tidak akan kapok dan yakin Anda akan sukses. Itu tips pertama yang saya ingin sampaikan. Jangan pelihara langsung banyak, pelihara dulu sedikit untuk belajar. Kalau belajar Anda berhasil dan Anda punya pengalaman, baru Anda pelihara banyak. Tidak akan kapok, yakin saya tidak akan kapok. Karena saya sudah capek, sudah risih dengar teman saya yang kapok. Kasihan seperti itu, hanya bertahan satu periode. Nah, itu banyakkan kapok. Tips pertama, jangan pelihara banyak, belajar dulu dari sedikit. Kalau sudah bisa, baru perbanyak. Itu tips pertama. Tips kedua, kalau Anda sudah bisa pelihara seperti itu, usahakan jangan pelihara yang satu umur. Ini yang sangat fatal, karena orang mikirnya untung. Jadi peliharanya langsung 200, 300. Itu satu umur. Itu tidak boleh. Sangat fatal menurut saya. Karena apa? Bebek ini tidak bertelur terus. Ada saatnya dia ngurak. Umur 7 bulan, 8 bulan bertelur, itu akan ngurak. Dan ngurak tidak ada hasilnya. Kita kasih makan selama 2 bulan atau 3 bulan selama masa rontok bulu. Itu hasil dari awal itu akan habis di situ. Tipsnya dari saya, itu pelihara beda umur. Kita bisa prediksi bebek ini sekian umurnya bertelur. Jadi ketika yang itu ngurak, yang itu rontok bulu, yang ini bertelur. Nah, sistemnya berputar. Nah, nanti
dari situ memang kita untungnya agak sedikit. Tapi kan ini hewan petelur, walaupun sedikit tapi rutin, lama-lama kan sedikit jadi bukit jadinya. Seperti itulah kira-kira peribahasanya. Itu tips kedua. Tips ketiga, ketika Anda sudah pelihara bebek, Anda mulainya jangan mulai langsung kandang seperti ini. Nanti ada di video saya itu kandang bagi pemula. Nah, tips ketiga yaitu kalau bertelurnya bebeknya sudah bertelur sekitar bisa 2 tray 3 tray sehari itu dengan bebek 150, usahakan Anda tabungnya rutin. Kalau pengalaman saya melalui arisan baru bisa terkumpul uangnya. Kalau ndak sistem itu ndak tahu uangnya kemana. Jadi saya rutin karena ini bertelur. Jadi saya rutin dari arisan sedikit terus banyak bebeknya saya naikkan jumlah nominal arisan saya. Jadi ketika ada hasil arisan cair atau dapat kita arisan, baru kita perbanyak bebeknya, baru kita buat kandangnya yang besar. Nah, kalau itu yang ketiga, sekali lagi saya sampaikan harus tabungnya rutin dengan cara pengalaman saya arisan. Karena apa? Uang itu panas. Kalau kita tabung, kita simpan, bilang tabung, ada kebutuhan, ada mikir, ada uang, pasti kita ambil. Tapi kalau kita sudah masukkan ke arisan itu kan dalam bentuk ya anggap kita tabungan, jadi tidak mikir kita mau ngambil gitu. Itu baru bisa kelihatan hasilnya. Sekian, semoga Anda semoga Anda yang memulai usaha bebek atau yang pernah usaha bebek, ternak bebek, tetap semangat. Semoga tips dari saya bisa bermanfaat buat saudara-saudara saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.